tidak ini kan mama tunggu tadi nggak bisa ini bertempurnya karena ada kerjaan di rumah. Wanda sebentar mau kesini juga. Kan kalau pengurusnya cuma diambil 2 atau 3 orang aja kan hanya ini. Relawannya 2 orang. Jadi tidak semua dibawa. Kalau kebijakan itu cuma 5 orang, yang diambil cuma 2 orang aja. Jadi kalau Wanda kan sekretaris dia nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah tadi. Sibuk ya kan? Ya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ya, coba di rumah tangga juga. Baik Ibu, setelah pulang dari KTT, kami mendapatkan bahan ajaran yang lebih up to date ya. Jadi bagaimana bila bukan ketika mendongeng di depan anak-anak ya. Jadi ada 2 anak-anak itu kan ya. Jadi yang baru masuk SD ya. Misalnya, ya. Jadi ada 2, ada yang sudah bisa baca ya, dan ada yang belum baca, belum bisa ya. Jadi ini adalah literasi ya, literasi jadi membuat anak-anak menjadi paham membaca yang baik ya. Jadi mereka mengetahui abjad dan penggunaannya ya, sehingga mereka lancar membaca. Jadi anak-anak itu ada seperti tadi disebutkan ada 2 ya, yang illiterate ya, jadi belum bisa membaca, dan yang sudah melek gitu kan. Ya. Misalnya saya Bapak ambil contoh di sini, ibu-ibu misalnya mau mendongeng, mengajarkan literasi melalui dongeng ya. Misalnya ibu pilih buku cerita di sini, judulnya Di Mana Bonta. Nih. Nah ini udah dalam bentuk buku yang sudah tercetak ya. Jadi sebetulnya ibu-ibu bisa lihat itu di aplikasi itu ada. Di sini sudah ada bukunya. Nah, ibu bisa cari di sini. Kalau mau mendongeng ya, let's read. Nah, mari membaca ya. Indo Store. Di Play Store. Jadi ada 2 versi di situ, versi Indonesia dan versi Inggrisnya. Buku ini judulnya Di Mana Bonta ya. Di Mana Bonta, yang akan Bapak bahas di sini. Where is Bonta? Di mana Bonta ya? Jadi judulnya itu, penulisnya adalah Lily Young. Writer is Lily Young. Sama editornya juga dia yang penulis dan editor ya. Ibu kalau bisa diceritakan dulu ya resensinya daripada buku ini. Jadi reviewnya
Jadi apa? Ringkasannya gitu kan. Sebelum dibacakan ceritanya ke bukan anak-anak ya. Jadi misalnya ini judulnya Bontak. Di mana Bontak? Ya? Penulis dan ilustratornya Lilian. Bukan aja ya. Secara dalam bahasa yang sederhana ya. Jadi, terus temanya, jadi, tema daripada cerita yang akan diceritakan Ke anak-anak. ke anak-anak. Jadi sebelumnya ibu baca dulu dongeng ini ya, Ya, kita pahami dulu. pahami dulu gitu ya. Jadi di sini Bonta ini menceritakan tentang keseharian seorang anak ya. Yang bernama Panca gitu kan, yang tidak bisa tidur ya tanpa Panca. bantahan, Panca. bantal kesayangan gitu. Panca. Yang diberi nama Bonta ya, oleh ibunya dulu. Jadi dia sedang mencari kesana kemari itu waktu mau tidur tidak nemu itu bantalnya itu ya. Tapi saya cari-cari ternyata dijemur sama ibunya itu. Akhirnya ibunya menidurkan kembali Panca ya dengan memberikan bantal ya. Bernama Bonta. Orang kota itu. Akhirnya dia tertidur dengan damai. Genre. Jadi jenis daripada dongeng ini dari buku ini adalah fiksi ya, fiksi realistis. Jadi orang dari fiksi fiction, realistic fiction. Jadi karangan yang nyata ya dalam kehidupan sehari-hari itu terjadi ya. Iya. Dalam kehidupan anak-anak itu. Tokoh, karakter dan perokohan daripada cerita ini bisa disimpulkan di antaranya adalah siapa saja tuh? si Panca. Panca ya, anak usia dini ya. Ibu. Terus lagi bernamanya Bonta. Nah, ya itu ya. Sederhana kan ini untuk anak-anak Usia dini. ya. Settingnya di mana itu? Di rumah. Nah, di rumah ya latar Kamar. background kejadiannya itu di rumah. Terus bisa secara gradual ya, secara waktu itu. Waktunya ada 3 di sini, awal, cerita awal, tengah, dan akhir. Ya. Ini sampingan yang saya bacakan dulu sebelum nanti dibacakan cerita itu. Awalnya apa? Di awal nanti saya bahas ya, kita bahas bersama. Nah di sini juga ibu harus menulis video kosakatanya ya, kosakata baru yang ada di dalam buku cerita itu yang tidak dipahami anak-anak ya. Setiap hari anak-anak itu selalu mengumpulkan new vocabulary ya, kata-kata baru ya. Setelah itu juga ibu harus mendiskusikan buku ini, didiskusikan dengan anak dirinya ya, tentang jenis dongeng apa itu, genre-nya apa, latarnya apa, sebagainya, etc. Oke, apa mengatakan di sini? Dibawa lari ya Kak. Oke. Sepi aku tuh lari. Nah, silakan.
sebuah dongeng dengan judulnya Gimana Bonta. Rasanya sederhana kan, ini untuk anak wanita kan. Jadi seperti kita ketahui bahwa perkembangan kognitif daripada anak-anak itu kan, pengetahuan itu, nalar itu tidak bisa langsung mengenal huruf ya. Jadi pertama-tama itu dia mengenal simbol saja, jadi lambang-lambang aja. Jadi kalau kita ketahui sehari-hari kan anak daripada disuruh membaca itu belum tentu pasti kan. Tapi pegang HP ya paham kan, karena di situ ada apa, signal jadi lambang ya, lambang di situ. Kalau salah baca. Jadi anak-anak itu lebih dulu mengenal lambang. Jadi kalau diajarkan langsung membaca belum bisa kan. Jadi lambang dulu. Nah ini kenapa ini bentuknya begini? Ya persegi ya. Jadi panjang. Ada tulisannya. Ibunya ngasih tahu di buku. Jadi tahu. Oke, Bapak bacakan dongengnya. Di mana Bonta? Panca ingin tidur. Panca ingin tidur tetapi tidak bisa tidur tanpa Bonta. Apa itu Bonta? Halo. Aduh Bonta, gimana? Mana ini? Ngaduk-ngaduk gitu ya. Ngaduk-ngaduk tempat tidurnya. Dia bilang, mungkin jatuh. Dia lihat ke bawah ya, ada benda berwarna hijau di situ kan. Apakah itu Bonta? Oh, warnanya saja yang sama. Apakah itu Bonta? Ya, matanya kesana kemari nyari-nyari ya. Dia ke ruang tamu di situ. Dia melihat rumbai-rumbai yang berwarna hijau. Dia bilang, oh, kukira rumbai Bonta. Bukan di bantal itu kan ada rumbai-rumbai ya. Apakah itu Bonta? Bentuknya sama. Kemudian bukan. Terus dia pergi ke dapur, mengopok-opok itu karung boni plastik ya di situ. Dan ternyata di situ adalah sayuran itu, barang belanjaan punya. Dia berteriak sampai jijik ya. Terus dia berlari ke keluar menghampiri ibunya. Bunda. Ternyata bundanya lagi. Ya, menjadi Bonta. Setelah itu maka ibunya menangkan anaknya sambil memberikan Bonta itu ya. Ayo tidur nak, ini Bontamu. Nah, setelah itu baru si Dede tertidur dengan jelas. Nah itu versi Indonesianya. Kalau ingin meningkatkan ke versi Inggrisnya, cari di situ, ketikkan aja English version. Ini pembelajaran bahasa Inggris yang paling sederhana, simple. The simplest utterance for little boy. Jadi kalimat, ungkapan kalimat yang paling sederhana untuk anak laki. Belajar bahasa Inggris anak-anak. Adek. Misalnya
Misalnya kalau kita Inggriskan, ya, Inggriskan dongeng dia. Where is Bonta? Lihat di sini di buku. Coba per kalimat ya. Bonta wants to sleep, but can't sleep without the Bonta. Buka lagi. Itu. Can't sleep without the Bonta. Yang ketiga, where is Bonta? Aduh, Bonta di mana? Oh, maybe fall. Maybe jatuh. Maybe fall. Was it Bonta? Apakah itu Bonta? Oh, just the same color. Oh, warnanya saja yang sama. Is that Bonta? Apakah itu Bonta? Kan simpel sekali ya, Inggrisnya kan? Oh, I thought Bonta round. Oh, kira rumbai Bonta. Kayak kata-kata baru di situ Jul. New vocabulary rumbai ya. Anak-anak nggak tahu rumbai itu apa ya. English is round. Rumbai, Bonta round. Rumbai. New vocabulary. Rumbai. Pillow. Pillow round. Rumbai bantal. Is that Bonta? Apakah itu Bonta? Servo. Bentuknya sama. Ini ada explain dia menjadi itu ya. Karena ini apa kaget. Hey, afraid. Menakutkan. Ungkapan kata seru ya. Hey, afraid. Hey, afraid. Interjection kata seru. Ya tidak pakai tangan, hitam loh. Menakutkan. Kalau ungkapan panjangnya itu begitu, kan itu cuma just a word ya. Jadi hanya satu kata saja. Dan halaman 9, Bunda. Nah, dia berteriak seperti itu ya. Saking kebingungan yang isi Bonta pada ibunya ya. Mother. Mama. Yang ini. After that, Bonta look outside. Ternyata dia sedang, ibunya itu sedang menjemur itu Bonta. Warnanya hijau. Come to bed, son. It's your pillow. Bonta. Ayo tidur nak. Ini bantalmu, Bonta. The story is end. Story sampai situ ya. Ya. Anak-anak di bawah ini, bawa dongeng apa? Resensinya gitu, reviewnya ya. Jadi disuruh belajar sederhana menganalisa buku cerita itu. Paketannya bapak
don't forget ajak anak-anak ya Anda itu untuk ikut menyimak bukunya ya. Menyimak buku. Membuka-buka halaman buku dongeng itu ya. Nah, setelah ibu menceritakan dongeng ini, suruh untuk menceritakan kembali. Coba, anggaplah ibu itu adalah putra putri ibu. Coba, mau kan mendongengkan di depan? Coba baca aja. Baca di situ juga nggak apa-apa, ke depan. Oke. Literasinya dulu. Literasinya dulu. Itunya dulu apa? Gimana Bonta? Bukan, literasinya dulu. Literasi itu apa ya? Enggak, langsung aja. Langsung aja Pak, dibaca aja. Aku di sini aja. Di depan aja. Enggak. Depan boleh. Enggak apa-apa. Kalau lebih baik dengan bahasa Inggris. Oh, jangan tuh. Bahasa Inggris yang sederhana yang tadi. Kan pintar bahasa Inggris. Kita mau mendongeng. Judulnya Di Mana Bonta. Pengarang Lili Yuwang. Liung. William. Penulisnya pun sama ya. Illustrator and writer is William. Terus? Panca ingin hidup, tetapi tidak bisa hidup tanpa Bonta. Bonta itu apa? Enggak tahu Ibu Guru. Bonta apa? Bonta itu bantal. Oh, bantal. Aduh, Bonta di mana? Dan Panca mencari-cari Bonta di tempat tidur dan menghambur-hambur bantal yang lain. Udah. Mungkin terjatuh dan terus Panca melihat ke bawah. Apakah itu Bonta? Dia menemukan warna yang sama di bawah tempat tidur dan mengangkat. Oh, warnanya saja yang sama. Apakah itu Bonta? Ternyata lain. Ternyata itu baju. Oh, kukira. Dan terus Panca terus keluar ke ruangan tamu dan mengambil barang di meja. Oh, kukira rumbai Bonta dan membuka barang yang ada di meja. Apakah itu Bonta? Dia terus ke dapur. Bentuknya sama. Dan membuka sayur-sayuran atau plastik ibunya yang ada di dapur. Dan Bonta berlari ke luar mencari ibunya. Bunda! Ternyata bundanya ada di luar menjemur Bonta. Dan ibunya mengangkat Bonta, mengajak dia, ayo tidur, ini Bontamu. Sekian, terima kasih. Dan Bonta pun tertidur. Panca. Puas. Panca pun tertidur. Terima kasih. Ya. Ayo anak-anak selanjutnya. Ibu Cici. Lebih komprehensif lagi. Silakan. Baru mulai, jadi masih belum. Sri Lestari. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, sehat hari ini? Sehat. Ini mau baca dongeng ya. Siapa yang tahu ini apa? Itu nggak tahu. Ini anak kecil. Dia itu mau tidur. Ya, ibu membaca dongeng ya. Di mana Bonta? Di mana Bonta? Pengarangnya William. Sekarang kita lanjut
kesana kemari, dia nggak bisa tidur karena bontanya tidak ada. Apa itu bonta ya? Kita mencari lagi. Mungkin jatuh. Apakah itu bonta? Si Panca melihat ke bawah. Tidak ada. Bilangnya, oh warnanya saja yang sama. Apakah itu bonta? Bukan. Ternyata warnanya aja yang sama. Itu baju. Jadi si bonta itu ternyata warnanya hijau. Oh, kukira rumbai bonta. Ini apa anak-anak? Rumbai bonta, warnanya sama hijau. Dia lari mencari lagi. Apakah itu bonta? Bentuknya sama. Si Panca mencari ke sana ke sini, ke belakang ke dapur mencari bonta. Si Panca melihat plastik warna hijau. Dia masuk tangannya ke plastik, kucek. Dia menemukan sayur. Ih, bilangnya. Bukan, bunda. Dia lari ke belakang mencari bundanya. Mencari bundanya. Ternyata bundanya lagi menjemur baju. Lalu bunda mengambil si ternyata bonta itu apa? Bantal. Warnanya hijau. Nah, langsung bundanya, ini Panca. Kau tidur, ayo tidur. Ini bontamu. Langsung si Panca dibawa sama bundanya membawa si bonta. Akhirnya si Panca tidur dengan pulas. Nah, gitu ceritanya. Jadi si bonta itu warnanya apa? Warna Hijau. Jadi si bonta itu berbentuk bantal. Ya kan? Tahu kan sekarang? Nah, nanti bunda mau bikin permainan dengan kata-kata atau huruf-huruf ya. Sekarang bunda akhir dulu ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu si Lestari bagus. Besok jangan Lulus. Sri Lestari ini murid yang paling rajin ya. Oke, selanjutnya Angel, murid yang paling pinter. Silakan. Waalaikumsalam. Nanti katanya dia yang antar uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Santai. anak-anak. Pagi, Bu. Saya mau menceritakan tentang anak kecil. Apa ini? Anak kecil yang ingin tidur mencari sebuah benda. Judulnya Di Mana Bonta dan pengarangnya Dilio. Panca ingin tidur tetapi dia gelisah. Tidak bisa tidur tanpa bonta. Aduh, bonta di mana? Dia kebingungan. Mungkin jatuh. Apakah itu bonta? Dia mencari di bawah kolong tempat tidurnya. Oh, warnanya saja yang sama. Apakah itu bonta? Ternyata dia mendapatkan sebuah baju. Oh, kukira rumbai bonta. Ternyata bonta berwarna hijau. Dia mencari-cari ke ruangan tamu, lalu mencari-cari ke dapur. Dia menemukan sebuah kantong yang berisi sayuran ibunya. Dia merasa jijik dan lalu dia berlari menemui ibunya, berteriak, "Bunda!" Ternyata bundanya lagi menjemur pakaian. Ternyata dan ibunya mengambil sebuah bantal yang bernama bonta. Dan ibunya mengasih sebuah bantal yang bernama
Bentar saya. Terima kasih. Ada yang belum? Ada. Jadi setelah anggap ibu yang double ya, double peran. Ibu sebagai pendongeng kepada anaknya dan sekaligus jadi anaknya gitu. Coba ajukan pertanyaan untuk menghubungkan cerita itu ya dengan diri anak, dari diri anak ibu. Ya, dengan buku yang pernah dibaca dan lingkungan anak gitu. Jadi ajukan pengalaman yang mungkin sama isi daripada buku itu dengan pengalaman yang dialami si anak gitu. Misalnya apalah gitu, nanya apa gitu. Jadi yang berhubungan dengan buku itu kepada anak ibu gitu. Misalkan Angel bertanya, anak-anak tahu nggak kalau bonta itu apa ya? Warnanya apa ya? Nah itu ya, sederhana aja. Anak-anak, apa itu? Apakah tahu? Gimana? Apa itu bonta? Apa itu bonta? Nggak tahu, Bu. Apa itu bonta? Bonta itu adalah sebuah bantal. Oh, bantal. Nah, apakah tahu? Name of hero. Apakah tahu warna bonta? Hijau. Benar. Kita belum tahu warna apa. Warna hijau. Oh, warna hijau. Oh, hijau. Iya. Yang mana hijau, Bu Guru? Ini Ini yang begini warna hijau. Yang hijau. Oh, iya, Bu Guru. Seperti warna daun ini, Bu Guru. Iya betul, seperti warna daun. Dan juga seperti warna tembok. Ada buku itu. Gak mau kan? Oke, terima kasih. Oke, setelah itu disimpan kembali bukunya setelah dibaca oleh anak ibu ya. Begitu, jadi diulang begitu kalau ibu mau mendongeng di depan anak ya, literasi kalimat, pengenalan alfabet menjadi rangkaian kata kemudian menjadi kalimat kan gitu. Jadi maksudnya supaya anak-anak pandai membaca dan memahami dan menulis kan, itu tujuannya ya. Oke. Setelah didongengkan maka bisa disimpulkan di situ ya, resensinya itu, tinjauannya itu setelah dikasih diberitahukan judulnya kepada anak-anak, judulnya di situ adalah di mana bonta ya, di mana bonta judulnya dikasih tahukan. Jadi belajar meresensi, mereview, review itu tinjau ya, tinjauan sastra kelas tinggi itu ya, itu di universitas begitu. Tapi ini yang sederhana aja kan. Ini judulnya kasih tahu bonta di sini. Penulis ilustratornya William. Ini penulis dan ilustrator. Terus temanya. Tema itu apa ya? Tema itu isi. Ya. Ya, betul. Tema. Iya. Tema itu adalah isi yang diceritakan daripada itu kan. Jadi tentang apa ini yang diceritakan di sini kan gitu ya. Tahu. Tema jadi tema itu tentang ya, tentang apa? Tentang apa cerita itu pertanyaannya itu. Jadi jawabannya adalah tema gitu.
Ya tentang anak kecil ya, kehidupan anak kecil di rumah. Temanya itu. Jadi yang dimaksud tema itu adalah pertanyaan daripada tentang apa cerita itu. Cerita apa aja yang didongengkan oleh ibu ya. Jawabannya itu tema. Terus di sini 1, 2, 3, 4, 6. genre. Jadi kalau dongeng itu pasti ada genre-nya ya, jenisnya kan. Nah di sini jenisnya apa tadi? Genre-nya? Genre. Jenis ya. Jadi realistic fiction. Fiksi. Genre. Fiksi realistis. Karangan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Terus yang kelimanya, Latarnya, tokohnya sebutkan ya. tokohnya si Panjang. Jadi nanti sebelum mendongeng baca dulu oleh ibu bukunya yang setelah di download dari sini, dari Play Store, di sini ada. Ya, ini untuk anak-anak usia dini dan anak-anak SD yang belum paham literasi ya, Pak. Membaca ya. Nah, di sini cari aja Play Store, judulnya aplikasinya Let's Read. Ini untuk PAUD, SD yang belum bisa baca ya. Kalau mau yang lebih tingkat lagi untuk SMP, anak SMP ada lagi. Cari aja di ini, English Story ada itu ya. Itu lebih komprehensif lagi. Nah, ibu kan nggak akan buat di sini saja kan. Selalu ke tempat lain, English Story. Ini aplikasi juga nih, Play Store. Nomor 1 untuk PAUD ini. PAUD, TK, SD. Nah, ini SMP di sini. Tingkat SMP nih. Terus yang kelima ya, tokohnya sebutkan di situ, karakter. Dan penokohan. Figure. Karakter of figure. Tokoh, figur. Karakternya siapa saja di situ sebutkan dalam cerita itu ya, 1, 2, ya. Semua cerita begitu alurnya ya, sama aja. Nah, betul. Sebutkan di background cerita itu ya, di situ. Background latar belakangnya mana, ya. Ya setting. Letak. Gimana? Ya. Tempat gitu ya, settingnya tempatnya di mana? Tempat. Duduk. Berarti setelah dibaca dongeng itu ke depan anak-anak bisa ditarik ringkasannya awal, tengah, dan akhir. Awalnya, nah itu disebutkan di awal.
Dalam cerita itu, Panca tidur. susah tidur. nah Panca susah tidur. Panca susah tidur. Bukan. Terus, kenapa dia tidak bisa tidur? Kenapa? Dari sebuah benda yang bernama bantal. Karena kehilangan. Bantal kesayangan. Nah, karena kehilangan his favorite pillow. Karena kehilangan bantal Yang bernama bantal. kesayangannya. Namely Bonta ya, namanya Bonta. Yang bernama Bonta. Terus tengahnya apa? Tengah cerita itu. Dia Sedang mencari. Ya. Sedang mencari atau apa yang kebingungan ya? Nah, kebingungan mencari. Mencari benda yang Seperti Bonta. Akhirnya dia daripada cerita itu apa? akhirnya dia menemukan Ya, dia menemukan Panca siapa yang bantal kesayangan di dijemput oleh ibunya. kurang tepat itu. Sebelum itu dia apa dulu? menemui ibunya. Nah, Panca Menemui ibunya yang sedang menemui ibunya yang Menjemur pakaian. dan sedang menjemur pakaian dan bantal. nah itu dan bantalnya si Panca begitu. Setelah ini di summary ya, reviewnya, tinjauannya, maka yang paling penting adalah anak-anak tuh membaca cerita itu untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ini kan? Pengetahuan dan anak-anak kan pemahaman kata-katanya belum banyak kan? Jadi cerita kan? Tujuh, delapan. Jadi anak-anak semakin dia umurnya bertambah maka perbendaharaan katanya semakin banyak kan? Banyak dengan apa? Dengan apa anak-anak bisa jadi banyak kata-kata barunya? Pengalaman. Ya pengalaman belajar. Tanpa diajarkan anak-anak mungkin bakal pintar sendiri. Itu kita bisa pintar sendiri kan? Anak-anak pintar membaca tanpa diajarkan bisa? Nggak bisa kan? Harus dibimbing. Buktinya ada kan? Pemberantasan buta huruf yang diajar di situ siapa? Biasanya orang tua kan. Bukti terbukti kan bahwa orang tua tanpa diajarkan tidak akan bisa baca ya. Jadi baca itu harus diprogramkan, harus dipelajarkan, diajarkan, dibelajarkan.
Jadi tujuannya di dalam sini tinjauan kosakatanya ya. New vocabulary-nya, kata barunya, tulisan. Kosakata barunya. Apa disusul di bonsai itu kosakata barunya tuh tadi Bombay ya. Kalau interjection exclamation itu ungkapan kekagetan ya. Hah? Di. Hey, free. Tuh, saya kata baru ya di vocabulary sini. Kosakata baru. Kosakata baru. Tulisan. Saja 1, 2, 3. Terus langkah selanjutnya ibu-ibu ajak anak-anak ibu menceritakan tentang isi cerita itu apa, tentang apa gitu ya. Nah, jadi itu istilah tingginya itu mendiskusikan. Tentang apa buku itu ya? Tentang apa? Tentang diskusikan. Ajak anak-anak untuk membahas topik itu ya. Oh iya. Itu diskusi tentang buku ya, diskusi tentang buku. Alur cerita. Terus tambahkan juga sekitar sini 10. Diskusi di luar buku ya. Diskusi di luar buku. Misalnya anak diajak untuk mengemukakan kekurangan buku itu. Dengan apa buku itu terlalu kurang bergambar misalnya, atau kalimatnya terlalu sulit misalnya. Maksud diskusi di luar buku itu ya, etc. dan sebagainya ya. Jadi demikian ibu-ibu, kalau untuk mendongeng di depan anak-anak tadi rata-ratanya begitu, ajak untuk mereview, meninjau buku ini, ajak untuk memberitahukan judulnya apa, pengarangnya siapa, temanya apa, jenis daripada buku cerita ini apa ya, jenis fiksi realistis atau pengetahuan, atau misalnya apa perjalanan jauh, adventure ya, dan sebagainya. Terus sebutkan tokohnya siapa saja ya, terus settingnya, tempatnya di mana, terus sebutkan ringkasan daripada awal, tengah dan akhirnya ya. 8 kosakata barunya sebutkan ya, biar anak-anak bertambah perbendaharaan katanya. Terus ajak diskusi tentang buku itu ya. Dan setelah itu mendiskusikan tentang pendapat si anak, mendiskusikan bagaimana dia objektivitasnya, perasaannya terhadap buku itu gimana, berapa, kelebihannya apa, kurangnya apa gitu ya. Oke? Ya Pak. Pak, paham ya? Oke. Ay,
silakan tulis saja. Ya. Nanti diajarkan lagi sama tugas saya lain ya. Mudah sekali ya. Kira pelajaran untuk hari ini pada kadar PKK cukupkan sampai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti insya Allah ada pengetahuan yang lebih up to date lagi dari ini ya. Insya Allah. Ya Pak.